جلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما من أروه به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقلقي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالغمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para jamaah shafira rahimakumullah. Mari kita baca Fatihah untuk para arwah-arwah guru kita, orang tua kita supaya Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-Bakar sahabat Rasul tabi'in sallallahu wa ila arwah abaina ummahatina wa ajdatina wa walidina wa asdiqaina wa qaribaina wa limasyaikina wa nakhusana al-qasir syahna wa qalbana an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskunul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa kita dianugerahkan sehat walafiat. Allah anugerahkan selalu kita keberkahan, berkah rezeki kita, berkah ilmu kita, berkah waktu kita, berkah keluarga kita. Allah anugerahkan kita keselamatan, selamat dunia dan akhirat, selamat dari godaan setan, selamat dari hawa nafsu kita sendiri, selamat daripada keburukan-keburukan, selamat daripada fitnah, selamat daripada hasud dan iri dan niat dari orang lain. Kita minta kepada Allah, Allah anugerahkan kepada kita rahmat yang luas, hidayahnya yang luas, inayah dan taufiknya yang luas, bimbingan yang luas, perlindungan yang luas kepada kita, dan Allah panjangkan umur kita. Allah anugerah kita umur yang bermanfaat dan umur yang berkah, dan pada waktunya Allah panggil, Allah tetapkan, Allah takdirkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dengan segala doa-doa kita diterima, dengan segala amal soleh kita diterima, dan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa kulli sholli ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ma'asyiral rahimakumullah. Pagi hari ini saya mau baca ulang kembali beberapa surah. Di antaranya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini untuk kita begitu penting. Ini saya baca surah Al-Fatihah mungkin berapa tahun yang lalu? Awal ada 6 tahun yang lalu. 6 tahun. Iya, tafsir surah Al-Fatihah. Nanti juga kemudian saya baca tafsir surah Al-Ikhlas. Kemudian juga ada tafsir surah daripada 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ini dalam hadis begitu penting diposisikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lebih baik apa yang kita sudah biasa, sudah kita amalkan dan tiap hari berhubungan itu dalam.
dalam dan bermanfaat buat kita. Begitu penting harus kita baca tiap hari. Kita tadi mukadimah aja ada berapa baca Fatihah? Dua. Nama surahnya ini banyak banget. Ada surah Al-Fatihah, namanya pembuka ilmu, pembuka berkah, pembuka keselamatan. Paling banyak surah Al-Fatihah. Ada sebut namanya dalam kitab Al-Fiqh itu ada 25 nama surah Al-Fatihah namanya. Ada 25 nama. Antaranya Al-Fatihah, kemudian Ummul Quran, Ummul Kitab, ada Sab'ul Masani, ada juga Suratul Du'a. Jadi dengan membaca Fatihah kita adalah doa. Ada Suratul Syukur, adalah surah untuk mengungkapkan rasa syukur. Kita bersyukur kepada Allah dapat beli mobil. Udah lama yang kita idam-idam. Mudah-mudahan di mobil ini bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, syukur. Surah syukur. Jadi ada 25 nama surah Al-Fatihah. Ada Sab'ul Masani. Kenapa Sab'ul Masani? 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap hari kita baca di sholat ada berapa kali? Hah? Berapa kali? Itu berapa kali baca sholat? Hah? Tiap hari berapa rakaat kita? 7 rakaat. Itu baru yang wajib, belum yang sunnah. Makanya disebut namanya Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi kalau di 7 ayat yang kita ulang-ulang dalam sholat, kemudian kagak benar bacaannya, belum, nggak sah, nggak sempurna, nggak sempurna. Nabi itu ngomong sampai 3 kali tuh, nggak sempurna, nggak sempurna, nggak sempurna. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nggak dianggap tuh sholat kalau nggak membaca surah Al-Fatihah. Pengen kaya Al-Fatihah. Pengen selamat Al-Fatihah. Hah? Baca Fatihah. Gampang. Pengen kawin lagi baca Al-Fatihah. Bagaimana? Biar istri tuanya hatinya dilembutkan. Iya. Yang istri mudanya biar tahu diri, biar hatinya lembut, jangan harta istri tuanya dimintain. Al-Fatihah, beres. Memang gitu. Makanya kata Nabi itu dengan surah Al-Fatihah, wali abdi masal. Untuk hambaku apa yang mau diminta? Dengan surah Al-Fatihah. Wa iyyaka nasta'in. Itu kalau iyyaka na'budu, kata Nabi, hadhil ayat baina wa baini. Itu hadis qudsi. Antara aku dan hambaku, itu kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat ini adalah antara aku dan hambaku. Wa iyyaka nasta'in. Nah, ini wali abdi masalah. Giliran wa iyyaka nasta'in wali abdi masalah. Untuk hambaku apa yang mau diminta? Pengen bisa umroh, pengen umroh. Al-Fatihah. Saya bebasin tanah mulai dari yang 1 miliar sampai 9 miliar. Saya ajak aja santri, abah pengen bebasin tanah itu. Harganya gede banget. Ada yang 4 miliar, ada yang 9 miliar. Tapi santri itu yakin, ngajak ya abang ini kalau umpamanya dia kita ngajak berdoa baca Fatihah, paling juga seminggu. Gitu. Paling nggak benar itu ternyata. Yakin. Loh, memang kata Allah gitu. Ketika wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta. Bayangin itu mintanya. Minta duit, minta pertolongan,
minta rumah, minta ilmu, minta hidayah, minta selamat, minta biar rajin sholat, minta biar dibangunin tahajud. Udah yakin? Orang kita itu langsung berhubungan dengan Allah. Langsung dengan Al-Fatihah itu berhubungan dengan Allah. Ketika kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung bilang, ya Allah Azza wa Jalla, hamidani abdi, aku dipuji hamba. Langsung tuh. Begitu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah bilang hamidani abdi, aku dipuji hamba. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, aku ditinggikan hamba. Senang gak Allah gitu? Senang hambanya bisa senang. Makanya berdoa Maliki yaumiddin, kata Allah, majjadni abdi, aku dimuliakan hambaku. Makanya begitulah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka, nah ini antara aku dan hambaku. Dia bagaimana dia menyembah aku? Wa iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Bagaimana komitmen hatinya? Benar-benar enggak dia? Ini urusan aku deh. Kalau dia sudah selesai urusan nyembahnya, sujudnya, sembahyangnya, mengabdinya, menyembahnya, apa aja yang datang ke porsilah, menyembah karena Allah. Dia sholat apalagi karena Allah. Dia ngurusin keluarganya karena Allah. Dia ngurusin anaknya karena Allah. Dia bangun malam karena Allah. Selesai. Makanya kata Allah, dan seterusnya, wa iyyaka nasta'in. Wah, hazil ayat li abdi, untuk hamba. Masalah apa yang dia mau? Kalau urusan nyembahnya udah selesai, makanya beres kita dengan surah Al-Fatihah. Ntar kalau udah kayak begitu pemahamannya, nanti ini hanya gambarannya, belum kita baca tafsirnya. Belum kita baca tafsirnya, hanya gambaran. Kalau sudah kayak begitu, nanti kalau sholat baca Fatihahnya santai, per ayat, karena langsung dibalas sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa. Dari mana Allah mau balas tadi tuh? Allah enggak sempat balas. Enggak ada dialog terkait dengan Allah. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Azza wa Jalla, hamidani abdi, Allah langsung, aku dipuji hamba yang namanya Ustaz Mansur dari Porvila Pondok Gede. Dikenal dia malaikat langsung. Langsung malaikat kenal. Allah kan gitu. Kalau Allah tuh mengenal hambanya, menyenangi hambanya, apalagi mencintai hambanya, dipanggil tuh malaikat Jibril. Hai Jibril, tuh aku kenal sama dia, aku cinta sama dia. Bilangin makhluk yang ada di langit dan di bumi kalau aku mencintai dia. Udah, cinta itu orang, karena dia sudah dicintai Allah dan sudah orang itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. 4 surah yang kayak tadi itu nanti mungkin nggak tahu selesainya. Kalau ngajinya mungkin di tiap hari, 3 hari selesai kali. Tapi ini bisa beberapa bulan nyambung lagi apa kagak ya? Insya Allah nyambung dan mudah-mudahan dapat diamalkan. Qul huwallahu ahad, banyak sekali datang maknanya. Makanya ulama menarok tuh
Al-Fatihah ada di zikir setelah sholat, ada di tahlilan orang kematian, ada di maulidan. Di mana aja ada nggak surah Al-Fatihah? Ada. Udah tahu mau pentingnya surahnya. Iya. Qul huwallahu ahad juga begitu. Zikir habis sholat ada nggak qul huwallahu ahad? Di tahlilan orang mati apalagi? Di tahlilan orang selamatan ada. Jadi kita mau apa aja, seperti kayak Nabi kan tuh ada, kalau terakhir daripada 2 surah Al-Baqarah 2 ayat, Nabi bilang, "Uktitu khawatimah min suratil Baqarah." Aku diberikan oleh Allah akhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi akhir daripada surah Al-Baqarah ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, disimpan oleh Allah min kanzil arsy, disimpan, kemudian dikasih oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikasih apa tuh ayatnya? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana, dan seterusnya. Nanti kita ada nggak tuh di tahlil-tahlil? Ada semuanya. Jadi memang ulama itu nggak sembarangan naruh ayat-ayat Al-Quran dan surah Al-Quran yang biar dibaca setiap hari oleh umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tafsir ini, kenapa juga surah Al-Fatihah begitu penting? Ini ada 4. Ada yang pertama, dia adalah terkumpulnya isi ayat Al-Quran terkait dengan ilmu usul. Ada terkaitnya di surah Al-Fatihah terkumpulnya ilmu furu', ilmu cabang. Ada yang terkaitnya yang ketiga, ilmu tahsilil kamalan, ilmu yang menghasilkan kesempurnaan dalam hidup kita. Ada yang keempat, ilmu khususi wal akhbar anil umamil khaliyah. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan kisah-kisah, sejarah-sejarah oleh umat-umat yang terdahulu, para nabi, para aulia. Jadi dia merangkum tuh dalam isi kandungan Al-Quran. Ada di mana? Ada di surah Al-Fatihah. Ada di surah Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad juga begitu. Dia langsung apa? Qul huwallahu ahad itu. Ini hanya gambaran umum ya. Jadi mungkin jadi sedikit-sedikit saja. Nanti kalau kita sudah mulai bahas tafsirnya. Loh. Kita nih baca Qul huwallahu ahad. Itu bukan ta'dil sulusa fil Quran. Itu kan seimbang, sama juga dengan sepertiga daripada kita hatam Al-Quran. Baca Qul huwallahu tiga kali. Kalau kita baca nih pagi, kita baca pagi habis subuh, ntar sore kita baca lagi, insya Allah kita selamat. Itu hadisnya begitu. Apalagi ditambah Qul huwallahu ahad dengan baca Qul a'udzu birabbin nas sama Qul a'udzu birabb. Ada nggak tuh zikir? Ada. Udah dikumpulin. Biar orang kalau sore habis maghrib baca itu, kemudian habis subuh baca itu, sampai sore, sampai pagi lagi. Insya Allah akan lindungi hidup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah.
surah Fatihah. Surah Fatihah itu makkiyatun sab'u ayatin. Surah Fatihah ini adalah diturunkan di Mekah. Sab'u ayatin. Ada berapa? Ada 7. Tis'un wa ishruna kalimatan. Ada 29 kalimat. Mi'atun wa salasatu wa arba'una harfan. Ada 143 huruf. Ada 143 huruf. Kita baca tiap hari tuh dari kecil. Apa yang udah pernah ada yang paham hurufnya sekian? Apa baru sekarang? Hah? Ada berapa hurufnya? 143 huruf. Kalimatnya ada berapa? Ada 20, ada 29 kalimat. Ayatnya ada berapa? Ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabi'atu siratal ladzina ila akhiriha in kanatil basmalatu minha. Dan ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila akhiriha. In kanatil basmalatu minha. Jika bismillah masuk dalam surah Al-Fatihah. Karena ulama berbeda pendapat. Ada yang bismillah masuk kategori surah Al-Fatihah, ada bismillah yang tidak masuk dalam kategori surah Al-Fatihah. Wa illam takun minha, kalau bismillah tidak termasuk daripada surah Al-Fatihah, maka pas-sabi'atu ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim. Makanya ada, kalau Imam Syafi'i masuk. Makanya ada orang yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kagak pakai baca bismillah lagi. Itu orang kok. Memang pendapat ulama itu. Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau yang tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah, bismillah, ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang masuk ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hiya mustamilatun 'ala arba'ati anwa'in minal ulum. Surah Al-Fatihah ini meliputi atas 4 macam daripada ilmu-ilmu. Ahadwa, yang pertamanya adalah ilmu usul. Wa qad jum'atil ilahiyah fi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. 2 ayat itu adalah mengandung ilmu usul. Usuluddin. Kenal kita sifat-sifat wajib bagi Allah, kenal kita sifat-sifat mustahil bagi Allah, paham kita sifat-sifat jaiz bagi Allah. Yang kecil kitabnya ada terangkum dalam sifat 20. Atau dalam kitab apa? Aqidatul Awam. Jadi mengandung tuh untuk kita mengenal Allah. Nah, itu Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Dan wan nubuwat, ada tentang kenabian-kenabian. Di mana tentang kenabian? Fi alladzina an'amta 'alaihim. Yaitu pada ayat sejarah Nabi kan panjang tuh. Mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terangkum dalam ayat alladzina an'amta 'alaihim. Yang hidupnya tuh mereka penuh dengan nikmat. Tahajud aja bisa semalaman nikmat. Sholat aja bisa surahnya panjang-panjang. Dicaci maki aja nikmat. Dicaci maki nih, diserang nikmat, dihina nikmat.
kabarnya tinggi. Kalau kita kan nikmatnya cuma makan sayur gabus doang. Sholatnya bogek cepat. Baca cepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nggak ada tidurnya jadinya. Nggak ada tidurnya. Sholat juga nggak ada nikmat-nikmatnya. Sholat nggak ada istiqomahnya. Cepet banget. Wudunya juga enggak dihayati. Padahal wudu itu semakin sempurna kita berwudu dan semakin katakan pokoknya basuhnya di sini, apalagi orang yang basuhnya di sini, basuh di sini kita lewatin, nanti semakin besar cahayanya, semakin luas cahaya. Nanti di akhirat tuh, cahaya yang terang, itu yang wudunya benar dan wudunya sempurna. Basuh kaki bilang, cek. Sempurna, biar ke atas, lebihin kalau enggak, biar cahayanya lebih terang. Dan jari-jarinya biar dosa kita hancur nih, dosa kita luntur kalau kita lagi wudu, jari-jarinya kita sela-selanya nih, itu. Iya. Basuh kepala dengan gini. Dari depan kita ke belakang, tarik lagi. Ini mah air mana? Itu mah mati, itu mah nggak ada cahayanya. Itu nanti nikmat jadinya. Hidup itu nikmat, beribadahnya nikmat, sedekahnya nikmat, berbuat kebaikan nikmat, apalagi yang nikmat. Yang nikmat juga masih enggak lupa. Timbang minum air putih blok, bismillah kagak. Alhamdulillah kagak. Makan begitu dilihat, enak bener nih, langsung blok. Lupa dia sama Allah udah. Jadi gak ada nikmat. Nah, itu tentang nubuat, kenikmatan hidup baik dari sisi itu allazi tergabung dalam ayat allazina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'am, jalan yang mereka pernah lalui itu, jalan yang pernah. Makanya kalau kita nggak ada ilmu, ngikutin aja deh para ulama. Ngikutin para ulama yang memang jalannya sesuai dengan syariat dan ilmu. Ngikutin. Jangan sekarang banyak yang cari jalan sendiri. Cara sholatnya sendiri, cara bermuamalahnya sendiri. Wadarul akhirah, dan terkait dengan berita-berita tentang akhirat itu tergabung dalam ayat Maliki Yaumiddin. Udah nggak ada penguasanya nanti di akhirat. Satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita itu nanti bergantung segalanya. Wasaniha ilmul qurub. Yang kedua, kandungan surah Al-Fatihah adalah ilmul qurub. Wa a'zamuhul ibadah. Yang paling besar adalah terkait dengan masalah-masalah ibadah. Wa hiya maliyatun wa badaniyatun, yaitu ibadah maliyah dan ibadah badani. Wa huma muttaqiratani ila umuril ma'asi minal muamalati wal munakahati. Keduanya terkait kepada perkara-perkara kehidupan. Luas sekali kehidupan kita tentang muamalah. Kita berdagang, kita berbisnis, kita bertetangga, kita berkeluarga. Terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, luas sekali. Dan jika kita hayati, itu semuanya mengandung makna, semuanya mengandung hikmah, semuanya mengandung kenikmatan, semuanya mengandung rahmat. Bangun subuh kan kalau kita nikmatin, rahmatnya luas banget. Makanya orang kalau dibangun banyak yang susah, yang berat, padahal itu kenikmatan yang besar. Kita nggak tahu aja nanti di akhirat itu bagaimana yang rajin sholat subuh. Apalagi yang kayak gini nih, keluar dari rumah menuju ke masjid Al-Ikhlas,
Barang siapa yang keluar dari rumahnya di waktu kedua waktu dingin, dakhala jannah. Waktu kapan itu? Subuh sama asar. Kedua-duanya berat tuh. Makanya sholat subuh atau sholat asar itu dikatakan sholat wusta. Jadi sholat pilihan di antara 5 itu tuh, di antara 5 itu. Makanya begitu pentingnya Allah sampai bersumpah wal asri, demi waktu asar. Kalau kamu nggak bisa nguraiin waktu asar, rugi kamu. Bahkan ada hadis mantara kas sholat al asri habitu amal. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, amalnya itu terhapus. Sungguh juga begitu. Dakhala jannah. Jadi nikmat tuh jalannya. Kalau belum bisa menikmati, paksain hati kita, pikiran kita, semuanya adalah limardhatillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala budda laha minal ahkamil lati taqtadiha al-awamir wan nawahi. Dan juga ini terkait dengan hukum-hukum, baik hukum larangan dan hukum perintah-perintah dari Allah. Itu yang tergabung dalam ayat allazi siratal ladzina an'amta 'alaihim dan maliki yaumiddin. Itu baru gambaran surah Al-Fatihah. Kita belum masuk tafsiran surah Al-Fatihah. Dan tadi ada 4, itu baru 2 gambaran kandungan daripada surah Al-Fatihah. Nanti selanjutnya kita bahas lagi. Kelihatannya sudah ada yang mirip masih belum menikmati. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.